Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Tetap semangat ya, jaga iman dan imun kita supaya kita semua diberi kesehatan lahir dan batin kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pelajaran pagi hari ini masih mengenai mari mengenal Rasul Allah, pelajaran ke-7. Kalau kemarin kita sudah belajar perbedaan Nabi dan Rasul, artinya Nabi dan Rasul, tugas-tugasnya, serta sifat-sifatnya. Kali ini Pak Uda akan membahas mengenai ulul azmi. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari tangannya diangkat, doa yang khusyuk, semoga dengan harapan ditambahkan ilmu kita dan diberi pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak, tujuan pada pelajaran kali ini memahami nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. Katanya meyakini keberadaan Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi, memahami nama-nama Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. Sudah Pak udah jelaskan kemarin bahwa kita sudah mengenal nama Nabi dan Rasul. Kita ulangi lagi anak-anak ya, bahwa ada berapa nama Nabi dan Rasul? Ada 25. Silakan dibaca di sini. Ada Ibrahim. Dari kanan ya, ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ada 25 Nabi dan Rasul. Ulul Azmi. Ya, apa itu Ulul Azmi anak-anak? Ulul artinya ulu atau uni ya, artinya mempunyai atau memiliki. Kalau azmi itu artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi kalau Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan hati, ketabahan yang kuat, serta keuletan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah yang diembannya, yaitu menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Nabi Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Jadi ulul azmi adalah memiliki teguh yang kuat, ya, tekad yang kuat. Seperti itu. Ada berapa nama Nabi Rasul Ulul Azmi? Dari 25 nama Nabi dan Rasul ada 5 anak. Huruf yang patut kita ingat-ingat adalah N-I-M-I-M atau Nimim. Siapa sajakah itu? N. Nabi Nuh, I. Nabi Ibrahim, M. Nabi Musa, I. Nabi Isa, dan M. Nabi Muhammad SAW. Ingat-ingat ya, Nimim. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita bahas satu-satu ya. Apa ujiannya masing-masing 5 Nabi ini sampai dikatakan ulul azmi. Nabi Nuh adalah anak-anak Nabi ke-10 dari 25 Nabi ya.
sama Nabi 10 keturunan dari Nabi Adam. Selama 950 tahun Nabi Nuh ini anak-anak mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Beberapa cemoohan dan ejekan selalu ditimpanya. Ditambah lagi ujiannya adalah dari sekian umatnya, anaknya juga termasuk tidak mempercayai dakwah Nabi Nuh. Akhirnya Allah menurunkan musibah yang besar, yaitu berupa banjir yang besar, sehingga hanya sedikit dan pengikutnya yang selamat ikut ke perahu besarnya. Itulah ujian anak-anak Nabi Nuh. Nabi Ibrahim ayahnya namanya adalah Azar, anak-anak, yang seorang tukang membuat patung berhala. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud yang zalim, yang musyrik dan kufur. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengajak untuk beriman, tapi ditolak olehnya. Bahkan Nabi Ibrahim itu diancam akan dibakar hidup-hidup olehnya. Ujian yang lain adalah bahkan anaknya sendiri, Nabi Ismail, akan dikorbankan, anak-anak. Itulah ujiannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa merupakan putra Imran, hidup pada masa Raja Fir'aun yang zalim, yang sampai mengaku dirinya Tuhan. Jika tidak mempercayai, maka akan dibunuh. Nabi Musa dengan kesabaran yang tinggi memimpin Bani Israel, diberi mukjizat tongkat, anak-anak. Tongkat itulah yang akan membantu para Bani Israel yang patuh pada Allah, yang menyembah Allah, untuk menyeberangi lautan saat dikejar Raja Fir'aun. Nabi Isa merupakan putra Maryam yang terlahir tanpa bapak. Diuji kepadanya umat yang amat sulit percaya pada Allah, bahkan akan diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Tapi dengan kuasa Allah selamatkan Nabi Isa dan lalu diangkat ke alam gaib atau Mi'raj. Terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW banyak menghadapi tantangan dalam dakwah, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab juga mengingkari atau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW dilempari batu di Taif, ya, saat beribadah diberi kotoran najis, bahkan akan direncanakan untuk dibunuh. Tapi Nabi Muhammad SAW tak gentar, tak pantang menyerah, dan tak henti-hentinya berdakwah untuk meninggalkan kemusyrikan. Dan banyak yang lain kesabaran beliau, dan banyak yang lain ketabahan beliau dalam menghadapi orang-orang musyrik. Telah di mana Nabi yang dikenal ulul azmi, yang dikenal dengan ketabahan yang kuat, kesabaran yang tinggi, dan keulatan dalam dakwah. Diingat-ingat ya hurufnya, ni mim. Sikap terpuji apa yang dimiliki oleh 5 sifat Nabi tersebut? Dalam surat Al-Ahzab ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna minan
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Nabi Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Yang teguh ini maksudnya bagaimana anak-anak? Mereka yang paling banyak mendapat tantangan, teguh, paling banyak penderitaan, dan mereka akan tetap teguh, tetap sabar, dan tetap tabah, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Dan itulah 5 nabi ini diberi sifat khusus sehingga dijuluki sebagai ulul azmi. Dari kita sudah mengetahui sifat-sifat tadi, apa yang kita bisa teladani anak-anak? Kita bisa meneladani dari sifat para rasul resmi. Yang pertama adalah teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, salat, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat sekitar. Alhamdulillah. Bagi anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bacaan dan ketidakjelasan dalam audio menjelaskan, mohon dimaaf yang sebar-sebarnya. Kurang banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.